Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa dzurriyyati sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Di kula nggih saanune ya, maksudnya kula golekno anjene sakniki lek sing tapi tetep kula urut, kula golek sing kirane iso dipahami, lek sing rada rumit-rumit nggih kula reti titik. Niki sakniki juz 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiku, berinfaklah kalian semua atau kita semua, mimma razaqnakum, dari apa-apa yang aku berikan kepada kamu, min qabli, sebelum ayati yauman, kedatangan hari, suatu hari itu la bai'un fihi, tidak ada lagi jual beli, wala khulatun wala syafaatun, dan tidak ada lagi bermanfaatnya sebuah harta. Wal kafiruna, dan orang-orang kafir, humud dolimuna, mereka disebut orang-orang dolim. Nah, kita jelasakan titik. Singatan. Hai orang-orang yang beriman. Niki ceritanya kan orang-orang yang beriman itu yang diperintah, yang percaya. Percaya bahwa pada suatu hari, pada hari itu nanti sudah enggak ada lagi jual beli, enggak ada lagi perdagangan, enggak ada lagi harta itu bermanfaat. Kapan hari itu mesti terjadi, jadi berinfaklah sebelum kita katakan suatu hari, pada hari itu sudah enggak ada manfaatnya harta. Jadi maksudnya lek cara gampangane cerita, urip niki sadurunge mati, ngoten lho maksudnya. Dadi lek mumpung isih urip niki kita lakukan apa yang harus kita lakukan sebelum pada suatu hari itu sudah enggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Itu berarti terus nek mriki ngeten mawon. Wal kafiruna humud dzalimun, maka yang disebut orang zalim itu adalah orang kafir, atau orang kafir itu adalah orang zalim. Niki dijelasaken nih ten Fatihah. Lek ceritanya bolak-balik kan ngoten. Di dalam Al-Qur'an ini ada 3 hal, namanya iman, kafir, munafik. Ngoten. Dadi lek Fatihah kan ngoten, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, terus waladhdallin. Jadi lek sing mendapatkan nikmat itu adalah orang Islam atau orang iman. Terus orang yang dimurkai Allah adalah orang yang munafik. Orang yang dolim itu adalah orang kafir. Nah, ngeten. Yang mendapatkan nikmat itu adalah orang Islam. Orang Islam itu adalah orang yang tunduk dan patuh pada Allah atau pada kebenaran atau kepada kebaikan. Terus orang yang dimurkai Allah itu, yang dimurkai Allah adalah orang munafik, karena orang munafik itu memperalat kebaikan atau kebenaran, menutupi kesalahan dengan atas nama kebenaran. Dan orang kafir adalah orang dolim, adalah orang yang tersesat. Dan kalau tulisakan kisah mentara Allahu la ilaha illallah, ini kita paan ayat kursi nggih.
Allah utawi Gusti Allah la ilaha tidak ada Tuhan atau tidak sing biasa diartikan ya. La ilaha tidak ada ilaha atau yang memiliki segala sesuatu ilahua kecuali Allah. Al Hayyul Qayyumu adalah yang menentukan hidup kita adalah Allah. La ta'khuduhu sinatun dan Allah itu tidak pernah mengantuk wala naumun dan tidak pernah tidur. Lahu milik Allah lah ma fis samawati apa-apa yang di langit wa ma fil ardi dan apa-apa yang di bumi. Mandalladzi yasfa'u indahu dan tidak ada satupun orang yang bisa menolong orang lain illa biidznillah kecuali dengan izin Allah. Niki ayat kursi tadi kaya kula sampean kabeh niki ayat kursina penting. Sing diarani penting kan ndek tahlil disebutkan ayat kursi bahkan dipopulerno sampai digawe wiritan kayak macam-macam lah. Pokoknya nggak ada satupun biasanya orang Islam itu kenal nang ayat kursi karena niki adalah inti jantungi Al-Quran. Jadi ceritanya jantungi ilmu atau jantungi pengetahuan. Ngeten. Waalaikumsalam. Monggo. Kalau ulangi ya ayat kursi cek lebih dicerita ya. Jadi kalau ngarani pokok-pokoknya ngaji. Pokoknya ngaji ini pokoknya pengetahuan, pokoknya ilmu ndak mriki. Jadi lek kula sampean kabeh gelek ngomongno ayat kursi, gelek maca ayat kursi, berarti kita kabeh kudu duwe ilmune ayat kursi, pengetahuane ayat kursi. Lek maca cek mboten kosong. Bahwa di sinilah pentingnya ayat kursi. Ya. Ayat kursi itu dipopulerkan bahkan diceritakno ndek cara Kanjeng Nabi nggih populerkan dadi utama-utamane bacaan maka dibacaan ayat kursi ini paling utama. Jadi ndak mriki pengetahuane ndak niku ditegaskan lagi bahwa Allahu la ilaha illallah. Allah lah pemilik segala apa yang ada, tidak ada yang memiliki ilahwa kecuali Allah. Diulang-ulang nggih bolak-balik ya koyo biasa la ilaha illallah. Dadi dik mriki tegasno lek kula sampean kabeh gelek maca ayat kursi begitu ngomong Allahu la ilaha illallah berarti kita wis ndek pengetahuan bahwa segala yang ada ini milik Allah. Al-Qur'an iki bolak-balik nggih. Nggih sering bolak-balik kok ngomong ngoten tok wis pokoke lek tiyang umpami muni apal Al-Qur'an umpami. Lek bahasa ngerti kan iki bahasa Arab. Lek bahasa Indonesia ngomong, lek wong Arab iki kan gampang. Kok apal kitab iki pas kitab iki bahasa Indonesia, maka di dalam kitab iki sering kali ada kalimat bahwa yang memiliki di muka bumi ini semuanya adalah Allah. Jadi lek kula sampean kabeh gelek omong-omongan ya, gelek omongan wis iki wae Allah kabeh, iki wae Allah kabeh. Sumbernya memang dari Allah sendiri sing ngoten. Jadi aslinya mbak niku, lek kula biasa mbak kula gambari kan Allah ghaniyun wa antumul fuqara. Allah lah yang memiliki segala yang ada dan kamu semuanya tidak ikut memiliki. Namanya fakir fuqara dan kamu semuanya tidak ikut memiliki. Sebenarnya kula sampean kabeh menurut hakikat sebenarnya itu bahasa Arabe hakikat. Menurut Allah kita semuanya adalah fakir. Nah, agar kita menjadi orang yang Islam supaya enggak menjadi orang yang menentang, kita akui juga bahwa kita ini adalah fakir sesuai dengan kalimat Gusti Allah. Jadi di mana pengakuannya? Di dalam jiwa. Jadi masih sugih kaya apa, pinter kaya apa, ngoten ya gampangane. Derajat kaya apa tetap fakir. Karena fakir itu meliputi. Berarti ngaten. Lek muni Allah ghaniyun, berarti Allah lah yang memiliki apa yang dimiliki Allah di Al-Qur'an banyak dikatakan
derajat itu milik Allah, kemuliaan itu milik Allah, kekuasaan penentuan hidup itu milik Allah. Jadi semuanya milik Allah, ilmu itu milik Allah. Jadi lek ana wong kula sampean kabeh ana sing ilmune akeh itu milik Allah. Kenapa? Allah ya ghaniyun, Allah yang memiliki, wa antumul fuqara, kamu semuanya sebenarnya tidak memiliki, fakir. Jadi Allahu la ilaha illallah, begitu kalau sampean kabeh maca ayat kursi Allahu la ilaha illallah, maka segalanya yang ada milik Allah. Wis gak duwe ilmu, gak duwe harta, gak duwe kekuatan, gak duwe jabatan, semuanya sewaktu-waktu lek Allah kun fayakun diangkat. Gak duwe kesehatan, sewaktu-waktu Allah ngangkat kesehatan diangkat. Lek gak diangkat masuk ketok itu wae opo kadang isih kuat ae. Lek wis diangkat masih ketok enom wis ora kuat opo. Karena itu milik Allah. Enggak bisa digandoli. Bun, karena semuanya Allahu la ilaha illallah al hayyul qayyum, itu artinya adalah Allah lah yang menentukan perjalanan hidup kula sampean kabeh. Kula sampean kabeh didadekno apa, mlaku nandi, nggih, critane ndek pundi mawon. Oh, aku dadi umpama nggih, dadi DPR, dadi lurah, dadi pengusaha, dadi petani. Itu adalah dengan dasar al-hayyul qayyum. Allah lah yang menentukan tempat kita di dunia ini. Jadi kita pasrah wis, oh aku bisa awet kayak gini berarti aku ngoten ya. Aku dikek ndek pertanian berarti aku dikongkon ngabdi nang Gusti Allah ndek bidang pertanian. Itu Allah la ilaha illallah al hayyul qayyum. Jadi pengertiane ngeten. Kula sampean kabeh niki kok gelek lek pas tahlil, lek mboten tahlil kula kapan nggih jarang maca ayat kursi ya. Padahal kursi niku lek iso digelek diwaca kan ngoten. Ceritane cara ndek ilmu-ilmu niku sing gelek maca ayat kursi niku lek digawe anu niku penting. Jadi sampai pentingnya supaya lek kula sampean kabeh niki gelek maca, gelek krungu ayat kursi, begitu maca bab al hayyul qayyum langsung ngerti nek mriku. Jadi ngoten. La ta'khudhu sinatu wala naum, dan Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Jadi kepentingane kalimat niki dikekaken ndek niki ada untuk pembeda bahwa kita manusia itu punya sebuah kelemahan, yang kelemahan itu adalah ngantuk dan tidur. Lek wis hebat koyo opo menungso lek ngantuk ilang dayane, ilmu ilang ilmune, ya kekuatan ilang kekuatane. Ngantuk. Lek tidur nggih ilang blas mun. Ya, ngantuk mawon wis ilang kekuatane. Dadi kuat koyo apa, pinter koyo apa lek ngantuk nggih ilang. Ben. La ta'khudhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati, niki tegasaken malih wau kan diomongaken lahu milik Allah lah ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi milik Allah. Wis ambil ngombe ya. Cik nih sampean rokokan gak apa-apa. Cak mabul rokok ya. Boleh. Sebentar. Iya tahu. Coba Maksudnya gue cik gak tegang nemen guyon ya, gak iso guyon nyantai aja. Macam cik rada rileks. Kalau ngulangi sebelum ayat kursi wau kan diomongno ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, orang-orang yang beriman infaklah kamu semuanya dari apa-apa yang sudah aku berikan kepadamu. Ngeten. Jadi ngeten lah.
Allah iki ngekeki kula sampean kabeh nggih. Umpama iki ngomongi harta, niku kongkon infak. Nah, infak iku artinya adalah diulang-ulangi, ngaji gak apa-apa ya, diulang-ulangi terus. Infak itu adalah arti bahasa Indonesia kan nafkah. Lek bahasa Arab infak. Nek nyobone anjing. Betul. Jadi infak itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah nafkah. Nafkah atau bahasanya mengeluarkan harta. Kemanapun kula sampan kabeh mengeluarkan harta, maka disebut infak. Infak di Al-Quran disebutaken kepada diri sendiri juga infak. Terus kepada anak infak, kepada istri infak, kepada orang tua infak. Kemanapun kita keluarkan harta kita namanya infak. Saat infak itu diniati karena menjalankan perintah Allah, maka infak itu punya nilai pengabdian, nilai ibadah. Arti masih kula sampean kabeh tuku rokok namanya nggih infak. Saya membeli rokok ini karena perintah Allah. Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala perintah awake tuku rokok? Saat kita punya keinginan. Karena apa? Keinginan ini yang memberi adalah Allah. Jadi la ilaha illallah itu ada 4 ilmu. Adalah maujuda illallah, la maksuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah. Dalam keinginan ini adalah kalimatnya la ilaha illallah, la maksuda illallah. Jadi la ilaha illallah itu ada 4 ilmu antara lain la maksuda illallah. Begitu kita ngomong la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang memiliki apa yang dimiliki antara lain la maksuda illallah, keinginan. Jadi kula sampean kabeh punya keinginan ini yang menaruh adalah Allah. Saat Allah menaruh keinginan berarti saat itulah Allah memerintah. Nah, keinginan ada 2. Keinginan baik, ada keinginan buruk. Keinginan baik itu perintah yang harus dijalankan. Keinginan buruk itu perintah ujian yang harus dihindari. Allah sing masang kabeh, ngaten lho. Jadi keinginan buruk itu juga Allah sing masang, tapi Allah itu menguji kita supaya menghindari. Lek keinginan baik itu juga perintah Allah supaya kita menjalankan. Jadi enggak ada keinginan kecuali semua keinginan yang ada di dalam hati ini adalah dari Allah. Namanya la maksuda ilah. Iku ngomongin iki masalah infak. Lah, karena iku hubungane ndek ayat kursi wau. Karena semuanya adalah milik Allah. Man dalladzi yasfa'u in lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah lah segala apa yang ada di muka bumi ini, juga ada apa yang di langit. Segalanya wis tanpa kecuali. Ngomong opo ae karena itu adalah milik Allah yang di langit dan di bumi, sing ndek langit ambek ndek bumi juga milik Allah. Jadi bentuke opo kan ngoten nah. Ndek langit bentuke opo, ndek bumi bentuke opo, ngoten iki. Momo lek ndek bumi jelas bentuke kathah. Ampun kula terusaken. Mandalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Dan tidak ada satupun orang yang bisa memberi syafaat kepada orang lain illa bi'idznihi, kecuali dengan izin Allah. Artinya syafaat adalah pertolongan. Ya, pertolongan kan Nabi juga syafaat, tapi arti syafaat itu pertolongan. Mboten mawon. Dadi nek niki diartikan luas. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa menolong orang lain illa biidznillah, kecuali karena izin Allah.
Kaya kula sampean kabeh nggih iso nulung sapa? Iku asline enggak iso nulung krana isoe nulung krana irine Allah. Ngoten. Bab apa mawon pun. Lek nulung dengan kekuatan karena kekuatan itu ya juga milik Allah. Allah mengizini. Terus dengan harta karena harta itu juga karena izin Allah kita punya harta. Dengan ilmu karena izin Allah kita punya ilmu. Andai kata Allah melepaskan izinnya, maka yang punya ilmu pun sekilas langsung bisa hilang. Jadi kita itu memang benar-benar tidak punya kekuatan dan kekuasaan. Dengan cara apapun tidak punya. Ngeten. Sehebat apapun kita wis mari ngapalno Quran ibarate. Wis 10 tahun ngapalno wis lancar. Allah bisa saja kun fayakun besok hilang, bisa. Itu bisa. Ngeten. Sehat awake dhewe sekaligus besok hilang, bisa. Apapun yang ada itu bisa. Artinya apa? Tanpa izin Allah memang kita nggak bisa apa-apa. Itu kesadaran sing ten mriki niki dikandak nonton ayat kursi supaya kula sampean kabeh niki ayat kursi niki diwaca tapi juga dimengerteni. Jadi supaya nggak sia-sia. Ngeten lho. Pemberitahuan niki, ilmu niki dikekno kali Gusti Allah. Marono dipopulerno ayat kursi niki kita mengetahui. Supaya mengetahui kita itu punya pengertian. Tapi lek umpama kita mau cocok tanpa pengetahuan berarti kita itu sia-sia. Ini gampangane kan ngoten. Dadi cara cerita ngeten. Sampeyan lek kepingin oleh ngoten ya. Iki ono tulisan surat kan, umpama surat. Sampeyan lek kepingin oleh dhuwit ya ngono. Mula iki surate ngoten. Ndek beritane sampean iku mau ono harta karun sing dipendem karo wong tua sampean. Isine pirang juta lah ngoten ya. Terus ngoten kita dikek surat kan diwaca. Tapi gak digoleki artine umpama bahasae lain. Diwaca tok ngotot diwaca ngotot. Sehingga kita enggak oleh apa-apa. Nah, saat marono surat iku mang wis mari waca marono terus suatu saat kita pulang. Momo wis iku mangko ibaratnya merantau lah. Wis dikai pesen maro mulih. Beduk bapake. Lho, kan tak surati wong waca ampun kula waca, Pak. Ngono ya. Lha terus hasile nggih mboten wonten wong kula waca tok. Nah, niku masalah pengertian. Padahal surat iku mang ngomong di belakang rumah sampean mang wis tak pendemi harta karun. Lek kepingin juguken gugahan gawe sangu. Umpama ngoten, umpama. Wis suwe gak udan ya. Jadi ayat kursi niku ayat sebenarnya kan Al-Qur'an iki surat nek kula biyen ngomongi kan wis bolak-balik ya. Jadi Al-Qur'an iku isine surat. Surat teko Gusti Allah. Lek kita waca tok tanpa pengertian, maka kita dhewe ya juga enggak oleh apa-apa. Nah, lek kita pakai pengertian, maka kita meyakini dengan pengertian itu namanya mengambil harta karun, mengambil nilainya. Begitu kita wis ngerti bahwa semuanya milik Allah, bagaimana kita mengambil nilainya dengan keyakinan, oh ini semuanya milik Allah. Maka saat itulah kita mengambil nilai harta karun itu yang akan kita bawa pulang nanti di alam akhirat. Masalahnya kula tetep bolak-balik nyakinaken nggih pribadi kula nggih panjenengan kabeh keyakinan ngeten. Apa kok kula ngomong akhirat tetep tak pertahanaken karena ndek niki Al-Qur'an ngomongi wabil akhiratihum yuqinun ulaika humul muflihun. Dan siapa yang yakin akan adanya akhirat maka orang itu beruntung. Sing gak yakin juga enggak beruntung. Kenapa? Sing gak yakin enggak akan memikirkan. Ngoten lho. Ora usah mikir iki wae Allah mbak duduk orang ngurus kan ngoten ya. Wong gak yakin akhirat kan ngoten. Wis iki wis iki wae Gusti Allah gak ngurus ngoten ya. Ki opo sih bedakno iki wae Allah iki duduk apa ngoten ya. Dadi ngeten lho, cara-cara gampangane anak-anak ngomong. Opo kok kula sampean kabeh iki ngomongno nggih.
iki wek Allah penting ngoten lho. Umum gak ngomong ngoten ya gak apa-apa kan kalau sampean kabeh aku nyambut gawe oleh dhuwit terus tak gawe bangun omah gawe tuku sepeda gawe tuku motor ya gak ero iki duduke Allah umpama ya ngoten ya wis gak ngerti gak ero ilmune. Nah ya kita gak dapat apa-apa. Tapi nek kita iku mang dikai ngerti kayak ilmu dijogok ngoten oh iki wek Gusti Allah iki wek Gusti Allah iki wek Gusti Allah sing kita akan pulang nanti di sisi Allah maka disitulah kita akan ketemu Allah dalam keadaan Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Allah itu maha kaya dan kita itu nanti akan dalam kehidupan berikutnya punya kehidupan percaya akhirat ya wabil akhir ikutan yang beruntung kehidupan yang beruntung. Lek kula gambaraken ngeten bolak-balik dipareni malih nggih Cik rada tambah mantep ya gambaran iki wis bolak-balik ya. Batasan antara hidup dan tidur adalah hidup dan mimpi adalah tidur. Nyatan ya. Kita punya kehidupan di dunia seperti ini, kehidupan di alam mimpi seperti ini. Batasannya adalah tidur. Saat tidur kita masuk dalam alam mimpi, maka dalam mimpi kita punya kehidupan yang beda. Ya. Jadi punya kehidupan yang beda. Kadang yo penak, kadang yo nggak penak. Kadang bahagia, kadang sengsara. Kadang ketemu sing dicintai seneng ngono ya. Umpama ya. Morong lilir esuk gurung tuwuk ngoten ya. Artinya napa? Saat perbedaan hidup iki mangko ada batasan tidur maka masuk pada alam mimpi dari alam dunia, maka kita masuknya ke dalam alam akhirat adalah mati. Ya. Mati adalah satu batasan masuknya kita ke alam akhirat. Yang yakin akan adanya alam akhirat maka orang itu beruntung. Caranya untuk beruntung bagaimana? Kita hanya menyadari bahwa semuanya yang ada ini milik Allah. Sangat mudah. Enggak menyadari atau enggak meyakini, maka ya enggak apa-apa. Tapi setelah alam dunia masuk alam akhirat, di situ nanti seperti apa hidupnya, maka saat inilah alam yang kita tentukan. Nek mimpi kita nggak bisa menentukan. Jadi kok semoga mimpi itu bisa kita tentukan dalam hidup ini, kita akan aku mimpi sing penake seperti itu. Tapi karena kita nggak bisa menentukan, maka mimpi kita bisa penak bisa enggak. Nah akhirat itu bisa kita tentukan. Nanti ya. Bagaimana hari ini kita mau menentukan atau enggak? Enggak ya seperti mimpi tadi bisa ketemu nih. Ataupun kalau terusakan ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang ada di muka kamu dan apa-apa yang ada di belakang kamu. Kita ulangi. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfihim. Allah mengetahui apa-apa yang di muka kamu dan di belakang kamu. Artinya ngeten. Allah niku nggih namine Allah ya. Sing di muka kamu itu apa yang akan terjadi besok itu Allah mengetahui. Dan apa yang di belakang kamu dan apa-apa yang tidak kita ketahui di muka kamu kan kita bisa melihat ke depan, namanya masa depan. Yang diberikan kita tidak mengetahui, maka itu adalah gaib. Jadi Allah mengetahui apa yang akan datang. Kita itu Allah itu bisa mengetahui atau Allah yang menentukan lah gampangannya. Allah lah yang menentukan hidup kita semuanya besok itu seperti apa, besok itu sudah ditentukan Allah, dan Allah juga yang menentukan apa yang kita tidak kita lihat. Aidi wa ma khalfi. Ini keterangannya rada angel, suatu saat kita lanjutkan. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidak ada satupun orang tidak mengetahui apapun kita dengan apa-apa yang ada. Kita tidak mengetahui suatu apapun. Kita kok aslinya enggak rupopo ngoten lho.
dalam diri ini enggak apa-apa illa bima sa'a, kecuali kalau Allah menghendaki kita tahu. Iki aku gak apa-apa ngeten lho. Dadi koyo ngeten. Ono kehidupan niki cerita. Nek kono kejadiane ngeten, umpama cerita, kita gak ruwe nek YouTube. Ya mau YouTube. Ono kasus ijazah palsu, kasus korupsi, kasus pertengkaran, kasus perang. Maka kita sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang masalah itu. Jadi kita lek ngomong berarti ngomongnya ya nggak tahu hasilnya, mek cuman koyo ruru ngoten. Sing tahu hanya Allah sendiri dan orang-orang yang dikehendaki Allah. Jadi lek kita nggak ngerti kecuali ya dikehendaki Allah. Wasi'a kursiyu samawati, kekuasaan Allah lah. Kekuasaan Allah itu meliputi wasi'a kursiyu, kekuasaan Allah itu meliputi samawati wal ard, langit dan bumi. Ya. Jadi tidak memiliki jangkep. Semuanya ini milik Allah di langit dan bumi. Yang menguasai juga Allah, langit dan bumi. Ini yang menguasai Allah. Ya. Jadi terus pokoknya ngoten mawon lah. Wala ya'udu khibduma, dan Allah tidak keberatan sama sekali dalam memeliharanya. Jadi nek muni khibduma itu adalah memelihara, sing memelihara putarane matahari, putaran langit, memelihara di bumi juga cukule barang, memelihara sumber, memelihara apapun sing terjadi, maka Allah tidak keberatan memeliharanya. Karena itu semuanya dalam kekuasaan Allah. Adanya hujan, adanya halilintar, adanya itu semuanya dalam kategori kekuasaan Allah, dalam kategori khibduma, pemeliharaan Allah. Jadi awake dijogo, penjagaan. Ya. Jadi awake dhewe iso slamet ya dijogo Gusti Allah. Ngoten. Niku mawon terus kula terusaken, wa huwal aliyul azim, maka dialah Allah Maha Agung dan Maha Tinggi. Monggo ambil ngembe. Tak wacana singkat-singkat pun. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana rusdu, maka sungguh sangat jelaslah itu yang disebut kebenaran, minal ghayyi, dari dan kesalahan. Jadi ngeten Allah ngomongi dan kula sampean kabeh bahwa agama atau keyakinan, agama itu keyakinan, enggak ada paksaan. Karena kebenaran dan kesalahan itu sangat jelas. Kebaikan dan keburukan itu sangat jelas. Ngeten nggih. Dadi umpama Gusti Allah gak meksa kula sampean kabeh gampangane ngeten. Cekne paham ya. Bareng-bareng nggih muga-muga iso paham. Sampean ambek kula bareng-bareng ngeten. Marono nek mriku ada sebuah kesalahan. Aku gak iso meksa sampeanku, ojo lakoni kesalahan. Lakonono kebenaran. Nah, niku. Iku nggak bisa, kula ngomong ngoten nggak bisa, karena Allah ngomongnya nggak ada paksaan dalam sebuah keyakinan. Karena kebenaran dan kesalahan itu jelas. Mek lek gak eruh kula duduhi ngono lho. Umpama gak eruh dikai eruh. Lek sampean mau iku jurang ngono ya. Peteng darane, ojo menggok nang kiwa nek kono jurang, menggok nang tengen ae, nek tengen iku duduk jurang. Niku dalane penak niku. Nek kono jurang iso bahaya, iso kepreset, iso rutuh. Lek gak eruh kula duduhi. Tapi lek sampean eruh kula mboten iso meksa. Lek meksa, ojo nang kiwa, nang tengen. Nah, sampean iso jawab, gak usah meksa aku wis eruh kan ngoten ya.
nek mriki namine la ikraha fiddin. Jadi pengajian koyo apa, kiai koyo apa, cerita koyo apa hanya memberitahu, tidak bisa memaksa. Sudah dibebasno. Karena apa? Sudah dijelasna kula sampean kabeh padha ngerti iki bener iki salah. Ngoten tok. Mun famay yakfur bitaghuti, maka barang siapa yang mengingkari tauhid terus wa yu'min billahi dan percaya dengan Allah, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia memegang tali kebenaran Allah lan fisomala yang tidak akan terputus. Ngeten dijelasno malih nek mriki. Sopo sing mengingkari tauhid artine sing gak nglakoni kesalahan. Fam wa yu'min billah sing nglakoni kebenaran, maka pegangan seperti itu adalah pegangan yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Ngoten ya. Pun kalau kayak ulangi lagi ayat ini. Tadi kebenaran dan kesalahan itu jelas. Siapapun sing mengikuti nggih, sing mengingkari kesalahan artinya apa nggih? Sing gak ngelakuin kesalahan, sing ngikuti Allah, maka kita akan ada hubungan tali kekuatan dengan Allah yang tidak akan putus. Ngaten ya. Siapapun sing melakukan kebenaran, maka orang itu faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lan fisomalaha. Orang itu akan ditaleni ambek Gusti Allah, diikat ambek Allah, yang ikatan itu tidak akan putus, artinya selalu berhubungan dengan Allah. Nah, lek putus di mana? Maka Allah itu adalah tempatnya nikmat, Allah itu adalah tempatnya kekuatan kesehatan, Allah itu adalah tempatnya kebahagiaan. Lek putus dari itu, maka kita akan masuk pada kesengsaraan dan penderitaan. Gampangane cerita lek cara gawe gambaran. Lek ikapan tali ambek Allah iku mangka putus kita ke surga, lek putus pedot maka kita akan jatuh ke neraka. Gampangane cerita ngoten. Sawo kita berusaha tidak putus dengan kebenaran. Sehingga kita niki jenengan pun kula terusaken titik. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah walinya bagi orang-orang yang beriman. Wali niki artinya kekasih. Allah itu kekasihnya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kepada keterangan. Artinya Allah akan mengeluarkan kita dari penderitaan, kita akan dibawa kepada kebahagiaan. Siapa kita? Adalah orang yang beriman. Siapa orang beriman? Orang yang percaya kepada Allah, termasuk pada Al-Qur'annya. Ini milik Allah. Kita percaya kepada Allah, ya kudu harus percaya kepada Al-Qur'annya. Maka orang yang percaya kepada Al-Qur'an itu, maka dia adalah kekasih Allah. Dan kita kalau percaya kepada Allah, maka jaminannya adalah kita akan dikeluarkan dari penderitaan dan dimasukkan kepada kebahagiaan. Kapan itu? Ya saat ini, fitini wa dunya wal akhirah. Pentingnya dan pundi dan akhirat. Ngoten. Saat ini penting. Kalau saat ini dikeluarkan dari penderitaan supaya uripe tetap bahagia kan penting ya. Iki gambaran penderitaan lu gak penak ngoten lho. Dadi lek wis lek penderitaan gak penak, supaya kita iku mangko gak menderita, kita berpegang kepada kebenaran. Sehingga awake dhewe niki wau bukti penak iku saiki ketemu, penake besok ya seperti inilah penak. Masalah Allah ngomong tentang Al-Qur'an bahwa kehidupan surga itu juga sama dengan kehidupan dunia. Sama di Al-Qur'an ngomong ngoten. Jadi kehidupan ini sama. Mek bedoi di situ sudah dalam lingkaran kebahagiaan, sudah lepas dari penderitaan.
Dek mriki bercampurnya antara penderitaan dan kebahagiaan, masih bercampur. Kita kadang terlepas, kadang tidak. Saat kita bahagia, maka saat itu adalah kita lepas teko penderitaan. Saat kita menderita berarti kita sedang terlepas teko kebahagiaan, masuk dalam penderitaan. Nonton ya. Jadi kalau sampean kabeh kadang menderita, kadang bahagia, kadang susah, kadang seneng, kadang punya masalah, kadang tidak punya masalah. Karena apa? Kadang hiburannya mawon ngoten. Apa wong lek berlibur supaya berlibur iku mangko iso nikmati liburan, lupakanlah semua masalah. Ngoten. Masalah itu akan datang juga akan pergi. Lek dalam karena saat ini ada campurnya antara baik dan buruk. Saat campurnya baik dan buruk kita sudah tahu, maka kita pilih, kita memilih yang kebaikan. Tetap kita saat ini memilih terus. Nah, saat terpisahnya nanti pada kehidupan yang berikutnya. Mimpi kita, kalau menderita, kita juga dalam mimpi penderitaan, kita tidak bisa lepas dari penderitaan di dalam mimpi itu. Tapi kalau dunia kita mengalami penderitaan, kita berusaha melepaskan diri dari penderitaan, masih bisa. Karena ada penderitaan juga ada kebahagiaan. Pun kula terusaken. Waladina kafaru, dan orang-orang yang menentang, artinya orang-orang yang tidak percaya. Ngaten ya. Aulia uhumut taghutu, mereka adalah kekasihnya taghut. Artinya kekasihnya penderitaan. Oke, ulangi. Orang-orang tidak percaya namanya kafir. Yang tidak percaya kafir, menentang. Wis gak percaya aku akhirat, ngoten ya. Nggih gak apa-apa. Gak percaya aku akhirat. Gak percaya aku wong bener iku mangko iso slamet umpama ngoten. Aku gak percaya wis pokoke gak percaya nek swarga, gak percaya nek neraka, gak percaya akhirat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena gak ada paksaan. Mereka adalah temannya atau kekasihnya taghut. Kekasihnya adalah kekasihnya kemaksiatan, senengane keburukan, kesalahan. Maka mereka yukhrijuhum minan nuri ila dzulumat, maka mereka akan dikeluarkan dari kebahagiaan dan akan dimasukkan pada penderitaan. Dan ya, ulaika ashabun nari, mereka akan menjadi penghuni penderitaan, hum, mereka fiha, di dalam penderitaan, khaliduna, selamanya. Jadi sakniki kula sampean kabeh ndek donya niki penderitaan bukan selamanya, kebahagiaan juga bukan selamanya. Sewaktu-waktu kita susah, sewaktu kita senang. Lek kita iku mangko Allah mendirikan kun fayakun, menderita mudah, banyak contohnya. Moro lumpuh, loro gak iso obah, terus ono sing 10 tahun, 15 tahun, nah kabar ngaten mawon. Artinya nopo? Di situ ada penderitaan lama, ngoten. Nah kita ini saat ini enggak lama, maksudnya kadang menderita, kadang bahagia. Esok diberi kesempatan terus, ingat. Iku contoh, maksudnya itu ada penderitaan lama. Sampeyan golek mawon ten pundi kata. Ono sing wis 5 tahun. Kondisi-kondisi seperti itu adalah contoh. Ngeten. Saat kita melihat orang itu bahagia, orang itu nikmat, itu menjadi gambaran bagi kita bahwa itu adalah impian kita semua. Tapi saat kita melihat penderitaan, maka itu adalah sesuatu yang tidak kita impikan atau tidak kita harapkan. Kalau terusaken bismillahirrahmanirrahim. Niki masalul ladzina, niki gelek krungu sampean kabeh. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaannya orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta bendanya, fisabilillah, dengan diniati karena Allah. Ngaten ya. Diniati karena Allah. Itu gambarannya adalah kamasali habbatin ambatat, seperti 7, seperti kita satu biji yang kita tanam
sab'a sanabila, maka akan tumbuh 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, dan setiap tangkai itu mi'atan habbah, akan tumbuh 100 biji. Ngeten ya. Nilainya infak yang dikarenakan Allah, karena mengatakan lillah, saya menginfakkan ini diperintah Allah, ngeten ya. Kalau sedekah diperintah Allah, kutong kayak bojo diperintah Allah, kayak anak diperintah Allah. Harta juga yang pegang itu milik Allah kan, ngeten ya. Terus kula gawe tuku ya juga diperintah Allah, sampean kula sampean kabeh bareng-bareng tuku rokok, aku diperintah Allah, harta ini milik Allah, sehingga rokok itu juga bukan milikku karena hartanya milik Allah. Ngeten ya. Jadi enggak kehilangan sama sekali. Maka nilainya adalah kita seperti menanam satu biji itu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai itu tumbuh 100, berarti 700 kali. Wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah akan melipatkan gandakan lagi. Wallahu wasi'un alim, karena Allah Maha Kaya dan Maha mengetahui. Ingatan, nilainya ini bukan nilai awake sedekah 1000 dadi 700.000, enggak di situ. Ngoten ya. Jadi nilainya adalah nilai kita saat mengatakan mengeluarkan ini dengan kalimat lillah, maka nilai ibadah kita adalah 700 kali lipat pengabdian. Besar dan kecilnya itu milik Allah. Ya. Dadi umpama kula niki duweni dhuwit niki, umpama gampangane 18.000, kula tuku rokoke ya 18.000, lek sing duwe duweke umpama 17.000, rokoke ya 17.000, duwe 50.000, rokoke 50.000, bukannya sing iku mangko berlipat ganda. Umpama kula tuku rokok 1.000 dadi 700.000 nilai, enggak. Setiap kita mengeluarkan harta ini karena menjalankan perintah Allah dan meyakini ini milik Allah, maka nilai pengabdian kita adalah 700 kali lipat. Kecil atau besar, sesering apa kita merasakan perintah Allah. Apa ndak niku tok, di segala hal kita iku mangko bisa melakukan. Sing gak rokokan tuku kopi, sing gak rokokan tuku jajan, sing lain-lain apapun yang kita keluarkan kepada kita, kepada siapapun, sing penting itu punya nilai kalau kita ilmoni. Maka lillah itu penting. Lillah itu merasakan beta Allah. Pun kalau terusaken pentingnya ngeten. Niki gandengane ndak mriki masalah nggih kula sampean kabeh cek jelas. Ayat niki digandengaken, masalah ayat niki sangat berhubungan. Lek gak ngoten engko dipedhot digawe manipulasi orang lain. Lek manipulasi kan seperti apa kok ngeten. 1.000 dadi 700.000, moko sedekah nang aku, moko nilainya 700.000. Lek sampean nek sedekah 1.000 ya 700.000, lek 1 juta 700 juta. Niku namanya menipu orang lain. Karena di sini ayatnya enggak seperti itu, kalau ceritakan. Ya. Alladzina yunfikuna amwalahum, niki orang-orang yang menginfakkan hartanya, amwalahum hartanya fi sabilillah dengan niat lillah, summa la yutbiuna ma anfaqu manawal ada, kemudian la yutbiuna tidak mengikuti infak itu ma anfaqu tidak mengikuti infak itu manawala ada, dengan menyakiti dan menghina. Lahum ajruhum, maka dia akan berhasil mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Wala khaufun alaihim, tidak usah takut dan tidak usah bersedih hati. Tidak usah takut dan tidak usah bersedih hati. Ngeten, kalau jelasaken ya, kalau kalimatnya kalau jelasaken. Jadi siapapun yang lillah iku mangko tidak diikuti dengan menghina, mengundat-undat, menyakiti, maka dia akan mendapat nilai seperti yang di atas. Ya, ayatnya. Artinya apa? Lek iki pas waktu apa? Berarti kita memberikan kepada orang lain. Terus tidak ada rasa sesal dan sedih. Ngeten. Jadi wis krono lillah nggih. Muga-muga kabeh bareng-bareng belajar ya. Bareng ngeten. Krono niku wis gak diikuti supaya kita tetap punya nilai.
saat mari tuku ini tuku blek terus tuku meneh blek rokok tuku meneh blek rokok mula sak minggu susah tuh kok semua gak tuku rokok aku yang di duit kan ya ini namanya mana wala ada lek sing diikuti dengan seperti itu nilainya batal jadi harus lepas ngoten ya gambar duwe ngoten lho seperti gambarannya seperti iku ngoten seperti iku dadi lho momong kita melok juragan malu ambil juragan nih iki lho duit tuku rokok wis rokok niki duit tuku rokok ya wis tetep iku mah duduk duit dikekno digawe tabungan memang encene karo juragan kanggo tuku rokok nah kita wis umpama kita iku mang wis bendina umpama tuku rokok umpama encene ono lek gak ono kan gak tuku ngaten ya umpama niki mawon to kan iso iku ngomong rokok kan biasa lek sing biasa lain ya terus gak usah disesali gak usah mana wala ada disesali diundat-undat dieling-eling di apa gak usah lek dieling ngene tuku gak tuku wis mau gak tuku rokok aku yo dicelengan gara-gara aku apa gak iso ngempet malah aku gak ndek duit kan ngoten ya itu enggak usah seperti itu lek seperti itu infak kita akan menjadi tidak punya nilai ya. Jadi percuma lek kita wis nikmat wis dilepasno bahwa itu akan mendapatkan nilai di sisi Allah enggak tuku pun takdir tuku pun takdir karena keinginan beli itu adalah Allah yang memberi keinginan saat kita beri keinginan berarti kita menjalankan perintah Allah. Tapi kalau kita punya keinginan kok kita nggak punya uang ya berarti kita nggak bisa menjalankan karena nggak punya. Jadi kita bisa mengatakan astagfirullah. Jadi kok kita kepingin rokokan gak duit ya astagfirullahaladzim sing akeh. Padha namun nggih ngetat. Dalu. Kan kok jagung ya. Atau mikir. Jadi belajar ya belajar bareng-bareng ya bareng-bareng kula dhewe ya belajar ngoten ya. Dadi lek wis mari ya lepasno cek punya nilai di sisi Allah sebagai nilai ibadah. Ngoten lho. Ibadah kita punya nilai luar biasa 700 kali lipat. Jadi salat ibadah nggih. Ya, wiritan ibadah nggih, sembahyang bengi ibadah nggih, poso nggih, semuanya itu ibadah kalau itu mau di atas namakan perintah Allah. Ibadah itu artinya bekerja, lek ibadah kepada Allah berarti bekerja kepada Allah. Salat opo ngaji kaya opo, lek gak ono niat menjalankan perintah Allah berarti bukan ibadah kepada Allah. Berarti nilainya enggak di sisi Allah. Kalau terusaken titik. Nggih. Qaulun ma'rufun ya. Ucapan yang baik wa maghfiratun dan ucapan istighfar ya. Itu khairun lebih baik min sodakotin daripada sodako yatba'uha yang diikuti sodako atau yang diikuti sodako itu dengan adan dengan mengundat-undat wallahu ghaniyun halim dan sesungguhnya Allah lah yang memiliki halimun yang bijaksana ini ngaten ya dari penjelasan ini mriki dadi kita iku ngomong sing apik nggih terus nyepuro uang iku luwih apik timbang sedekah sing diikuti dengan mengundat-undat atau menyakiti ngaten ya dadi umpama kita iku mangko sedekah masih nang awake dhewe utawa nang keluarga nang sapa ae lek di undat-undat dieling-eling lek diundat-undat ya diomong nang wong lek dieling-eling disesali aku ngetok nemang mali kalong dhuwitku kan ngoten ya iku jenenge mana wal ada sing wau iku isih apian ngomong sing apik nah dadi awake dhewe umpama gak duwe dhuwit gak duwe sedekah ngomong apik iku mang isih luwih apik timbang sedekah sing diundat-undat. Ngoten lho. Dadi mulane ndek mriku. Dadi ana nilai sedekah sing sedekah iku mang tanpa uang. Bagi sing gak duwe. Ngoten. Niku kan Allah itu adalah yang memiliki wallahu ghaniyun halimun yang bijak
sana, atau sing halim iku bisa lembut, bisa. Dan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, latub dilu gini kula selak niki. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, latub dilu jangan batalkan sedaqatikum sedaqahmu bil mani wal adha, dengan mengundat-undat atau menyesali atau menyakiti, mengungkit-ungkit. Itu jangan batalkan. Karena apa? Kalladzi yunfiku malahu, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang seperti menginfakkan hartanya ria'an nas, yang dikategorikan riya. Jadi kategori wong sing undat-undat itu adalah kategori ini adalah riya. Riya itu adalah amal yang tidak diterima, bahkan amal yang mendapatkan kemurkaan Allah. Ya. Jadi jadi amal yang tidak diterima, bahkan amal yang mendapat kemurkaan Allah. Kalau gampangan sing adem mawon yang tidak diterima. Wala yu'minu billahi wala yu'minu billahi, maka orang itu tidak disebut iman kepada Allah wal yaumil akhiri, dan tidak disebut orang yang iman kepada akhirat. Orang yang beramal yang amalnya itu riya adalah amalnya orang yang disebut orang yang tidak beriman. Amalnya orang yang tidak percaya akhirat. Begitu awak itu amal terus pamer, aku mari amal nang kono dengan niatan pamer riya, maka itu adalah termasuk amalnya orang yang tidak beriman dan orang yang tidak beriman akhirat dan Allah. Ya. Tapi tetap ada dua unsur nek niki cek mboten, ada niatan pamer, ada niatan untuk siar, bisa. Nek insya Allah nek masjid momo yo amale dikandakno, kandakno amal gak apa-apa sebutno ngono ya. Itu siar juga bisa, supaya orang lain bisa mengikuti siar. Nah, yang penting mancing itu bisa. Yang penting kita juga niate riya, ngaten ya. Terus kalau terusaken famasaluhu kamasali, perumpamaan orang-orang yang beramal seperti itu adalah seperti sofwanin alaihi turabun, seperti debu yang di atas batu yang licin. Fa asabahu wabilun, batu itu ditimpa hujan yang debu itu ditimpa hujan yang lebat. Fatarokahu soldan, maka hilanglah debu itu. Tadi amalnya orang yang seperti tadi sing kula omongaken wau nggih, sing kula menulis mulai pertama sampai akhir bunang awake dhewe mbuga itu kro apa lek sing diomong-omongno, sing disesali di mau adalah satu, kita tidak beriman kepada Allah, kedua kita tidak diakui beriman kepada akhirat, maka ya juga rugi kan. Yakin dengan akhirat kan untung, rugi. Terus mari ngono amal kita seperti debu yang di atas batu yang licin yang ditimpa hujan lebat, hilang sama sekali. Jadi percuma. Ya. Tadi hilang ngaten. Layak diruna ala sayin mimma kasabu, maka kita tidak akan kuasa sama sekali dengan amal itu. Allah la yahdil qaumal kafirin, maka Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang menentang. Jadi nek ngoten mawon, yang jelas kula kei kesimpulan bareng-bareng, kula kabeh sampean kabeh muga-muga nggih apapun yang kita lakukan, kita lepaskan hanya semata-mata menjalankan perintah Allah, karena semuanya kembali milik Allah. Maka kita berlatih diri bahwa kita tidak pernah kehilangan apapun. Ya. Masih tuku rokok 17.000 di rokok, aku mah gak kehilangan duit 17.000, karena itu mah milik Allah. Dan ya, nukokno awake dhewe ngekeki sapa pun, ngekeki anak, ngekeki putu, kita tetap tidak kehilangan itu nggih, apapun itu karena milik Allah. Lek kita merasa berkurang, maka kita akan menjadi, di sini namanya mana wala ada, artinya menyesali, mengundat-undat dalam diri, apa meneh dikandakno. Nah, ya, itu tambah lebih parah lagi. Dan mawon muga-muga kula sampean kabeh iso ilmu niki saged manfaat, nggawa kita selamat bahagia fi dunya wa dunya akhirat. Sekasaan kurangan ya ngapunten, wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.